Saya rasa juga sebagian publik, sebagian orang bisa Mm-mm. melihat siapa yang disajikan oleh TV One. TV One jelas TV kadrun. Dan Sinara itu jelas sekali kadrun. Nara katur banget ya. Sebelahnya, Heeh, heeh. wah itu parah itu. Itu orang orang Jawa Tengah parah. Terus Hmm. Ali Mardani jelas kadrun. Walaupun sekarang dia sedang bergandeng tangan Belok-belok. dengan Golkar, itu dia sekarang baru akan ya, akan berarti belum, akan menghapus politik identitas. Itu sudah ada deklarasi mereka berdua, ya kan, dia akan menghilangkan politik identitas. Hmm. Kalau kita tarik benang, Pak, tarik benang merahnya deh, kita tarik benang merah soal masalah TOA. Yang kemarin itu sedikit saya bilang kan, kita harus Hmm. berhikmat kan. Mengapa di tempat saya itu bisa dikecilkan atau bisa Hmm. dirubah? Karena apa? Saya punya teman ulama yang memang dia Hmm. apa namanya moderat, Cukup moderat dan moderat. Kita ngobrol-ngobrolnya enak. Karena dia itu bukan untuk agama, tapi agama untuk hidup, ya kan? hmm. Kebalik ya. Jadi agama untuk mengontrol hidup dia. Jadi dia bukan hidup untuk agama. Kalau hidup untuk Hmm. agama itu seperti, wah mati pun dia mau. Akibatnya pemarah, baperan. Tapi kalau agama dia untuk mengatur dia punya kehidupan, itu dia pasti dikontrol, Pak. Hidup dia dikontrol. Jadi kalau misalkan masalah toa, wah ini kencang sekali nih. Kita bisa bicara dengan ulama yang tokohnya. Hmm. Kita ngobrol-ngobrol ringan, nggak usah terlalu dibawa serius. Kalau serius jadinya kayak Meliana. Mungkin Meliana Nah, serius. ya Jadinya benar, benar Pak. kayak begitu kan. Hmm. Jadi kalau dia mungkin ngobrolnya dengan ulamanya siapa ya, ulama yang tokohnya di sini. Oh ini tolong dong Pak Haji atau Pak Kiai, kecilin dikit dong Pak. Saya nggak bisa tidur terus nih, baru anak saya sakit, saya tuh jaga. Ini berbeda. Bagaimana kita berhikmat? Karena ini sudah terjadi sekian lama. Apalagi Pak JK juga komentarnya itu ya biarkan saja lah. Orang sudah tua kan. Jadi kadang-kadang aneh-aneh. Kalau kita tarik benang Saya. merah, Pak, itu tarik benang merah itu ketemunya minoritas dan mayoritas lagi, Pak. Minoritas mayoritas itu karena apa? Kembali lagi, karena ada di kolom KTP itu yang namanya agama. Makanya dia bisa bilang, kok dia bisa bilang 99,9% atau 90% atau 99,5%? Karena bisa dilihat datanya. Begitu data di Dukcapil atau di kelurahan atau di kecamatan, itu begitu dipencet Pak, jet, itu ketahuan berapa persen yang ada di sini Hmm. yang ber-KTP Islam dan ber-KTP non-Islam. Ini seharusnya yang dihapuskan adalah kolom agama. Kalau kolom agama itu tidak ada, Pak, yang namanya agama, itu semua akan merasa sama rata. Akan merasa sama rata. Karena apa? Untuk pemilu presiden, untuk gubernur, bupati, wali kota, itu semua karena dia melihat di data itu. Akibatnya apa? Politik identitas. Kembali ke politik identitas, dia lihat data ini begitu. Tanya Dukcapil, Dukcapil ini untuk provinsi ini, atau untuk kota ini, atau untuk kabupaten ini, coba dilihat nih. Waduh Pak, Islamnya 65% atau 70% atau 80%, wah langsung di-push di situ Pak. Hmm. Oke, kita push di situ, kita tunggangin dia. Ya kan? Kita manfaatkan dia untuk merebut kekuasaan. Politik adalah kekuasaan. Jadi dia untuk itu masuknya ke situ. Coba kalau misalkan di satu daerah, kita kembali ke daerah kecil deh, kita kembali ke ruang lingkup kecil. RT. RT itu terdiri dari antara 100 kakak sampai 200 kakak. Hmm. Tergantung daripada daerahnya juga. Nah, Kalau itu tidak ada kolom ya. agamanya, Pak, dia tidak tahu siapa yang di dalam situ itu agamanya apa, jumlahnya berapa, dia tidak tahu. Dianggap adalah rata. Ya kan? Jadi dia pasti berpikir, oh iya ini saya begini nih kira-kira jadi saya nggak perlu deh untuk yang membuat suara toa itu begitu besar. Gunanya apa? Itu kan membuat orang menjadi malas, Hmm. membuat orang menjadi bodoh.
Mengapa dia harus dibangunkan atau harus diingatkan? Dia harusnya disiplin diri. Mengapa Indonesia ini tidak bisa maju? Karena rakyatnya kurang disiplin. Ya kan, coba contoh soal buang sampah. Kalau rakyat Indonesia itu pandai, contoh soal dia membuang sampah saja itu dia benar, tidak mungkin ada banjir. Sungai itu seperti zaman dulu. Kembali zaman dulu itu kan sungai mengalir. Sekarang ini coba berapa persen sih sungai yang mengalir di Indonesia? Saya gedein sekalian Indonesia. Kecuali di pedesaan, di pegunungan dengan kontur yang mungkin menurun. Tapi begitu kontur itu datar, aliran sungai sudah tidak jelas. Dia akan berhenti, makanya ada sungai hitam, ada sungai coklat. Oh, itu pasti Ya kan, kampung ini kan Yahudi karena itu, tidak- Pak. Iya. Itu perkampungan Yahudi itu pasti, Pak. Iya. Ya karena apa? Ini karena kedisiplinan, kembali kedisiplinan. Dan itu cikal bakalnya itu adalah KTP yang ada kolom agamanya. Coba pemerintah mendengarkan ini. Hapuskan kolom agama. Saya jamin. Ini kan kita mengkritik dan memberi way out. Saya mengkritik dan memberi way out kepada pemerintah. Hapuskan itu. Anda tidak akan menemui yang namanya sekarang ini identitas, ya kan, menemui masalah persekusi, menemui bullying. Ini terjadinya begitu. Kalau sudah tidak ada itu, sekolah-sekolah juga rata, Pak, enak, Pak. Sekolah dia mau masuk sekolah negeri nih, sekolah negeri mau diadakan agama apa nih, ya sudah nggak apa-apa. Agama Muslim biarin aja. Dan semua yang di dalam itu kan tidak tahu itu Muslim kayak atau non Muslim kayak, ikutin aja karena dia harus mengikuti. Itu harus mengikuti pelajaran itu, dia bisa menemui atau lebih bagus dihapuskan sekali pelajaran agama di sekolah. Tanpa hapuskan KTP yang ada agamanya, hapuskan sekolah itu dari pelajaran agama. Karena agama itu adalah kepribadian, pribadi. Jadi hubungan dia vertikal dengan dia punya Tuhan. Dan masalah tua, kita begini ya, saya jamin atau ya saya rasa itu non-Muslim dia pasti terganggu. Pasti terganggu karena dia juga tidak mau ribut dengan tetangga, dia tidak mau ribut atau dia tahu resikonya, dia banyak diam. Sekarang mindset-nya dirubah coba. Mindset jadi mereka-mereka yang terganggu dirubah. Biarkanlah mereka. Karena aturannya itu harus ada, Pak. Karena aturan dari Menteri Agama, ya kan, Menteri Agama itu memberi peraturan juga selain si yang punya masjid JK, semestinya masjid itu boleh bersuara keluar. Nah, ini kan ada suara, kalau saya bilang keluar berarti ada yang ke dalam. Suara yang keluar itu hanya 5 kali, Pak. Hanya 5 kali dia boleh bersuara keluar. Dan untuk yang ke dalam, itu berarti tidak muncul di luar itu, kebanyakan dia mau berzikir, dia mau apa ya kan, dia mau, sudah lupa kan itu. Ya itu ada yang dia di dalam itu, suara hanya di dalam saja. Dan yang keluar ini yang dikontrol, karena Indonesia itu belum maju, saya bilang belum maju ya. Karena kalau di luar negeri mungkin kalau mereka mau kontrol, dia punya alat, Pak. Berapa desibel ini suara ini? Oh, sekian desibel. Padahal kan berapa sih untuk satu RT dengan 100-200 KK, itu suaranya cukup seberapa sih seandainya didengar? Bahwa oh ini loh, ada suatu panggilan. Adzan itu kan panggilan. Jadi tidak usah terlalu keras. Dan membiasakan mereka untuk berdisiplin. Kalau dia sudah memang betul-betul mentaati dia punya agamanya, 5 waktu dia harus tahu dong jam berapa, jam berapa, jam berapa, dan ada perubahannya. Jadi jangan hanya selalu diingatkan. Itulah namanya malas. Malas dan tidak disiplin. Jadi untuk pemerintah itu cikal bakal hanya satu. Hilangkan agama di kolom KTP. Dan yang kedua, hilangkan pelajaran agama di sekolah. Jadi bisa diisi dengan sesuatu yang lebih untuk anak didik kita, supaya dia lebih maju. Mungkin sen, mungkin apa. Terima kasih, Pak. Itu menurut opini rakyat jelata. Nabi ke-26. Terima kasih. Luar biasa nih. Iya ya, bikin aturannya, tapi aturannya nggak ada yang dipatuhin, Pak, masalahnya, Pak. Mana ada sih Indonesia bikin aturan dipatuhi? Memang dibuat supaya dilanggar. Ya, karena kembali lagi ke yang itu, Pak. Hukum kan dibuat supaya dilanggar, ya kan? Kalau sudah merasa itu kan menang-menangan, Pak. Kalau sudah merasa dia merasa besar, sama aja kayak kita, Pak.
Coba Pak Paul dulu badannya bagus nih. Latihan terus push up setiap hari minimum 200. Latihan sansakan. Badan bagus besar. Pak Paul lihat orang kecil itu cemen itu. Saya lebih besar dari dia. Saya lebih kuat daripada dia. Tapi kalau kembali lagi. Tapi kan kita membela yang lemah, Pak. Nah, itu harusnya. Mentalnya kan kita membela yang lemah. Seharusnya. Seperti yang dibilang itu Pak, yang saya bilang Mas Dr. Insinyur Haidar Alwi. Dia bilang, semestinya puasa ini tuh jangan ada pengaruh sesuatu atau perubahan. Biasa saja. Karena puasa itu kan namanya menahan, Pak. Jadi biar aja yang dulu jualan ya jualan aja. Ya kan? Yang dulu makan di umum makan aja. Apa bedanya? Jadi kalau melihat semakin dia bisa menahan, itu dia punya pahala semakin besar. Bukannya karena puasa terus menghormatin harus minta dihormatin, kebalik Pak. Orang yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Itu yang bilang adalah Mas Insinyur Dr. Insinyur Haidar Alwi. Hormatilah orang yang tidak berpuasa karena yang berpuasa adalah menahan. Jadi jangan ada perubahan. Saya kemarin mendengar ada dari Australia, puasa tidak puasa sama aja. Tidak ada hari libur, kegiatannya Pertanyaannya sama mungkin persis. buat teman-temannya lain yang kalau puasanya di Kutub Utara gimana tuh ya? Apa Pak? Kalau puasanya di Kutub Utara, di Alaska, 6 bulan dia nggak buka. Matahari nggak turun-turun atau matahari nggak terbit. Iya nanti Pak Nathan ini satu lagi nih Pak Endro Suryanto dulu Pak Nathan. Ya Pak Endro Suryanto silakan. Saya nyambung Pak Endro. Nyambung Pak Endro saya. Ya nggak apa-apa ini biar Pak Endro Suryanto dulu. Pak Endro Suryanto silakan. Iya. Selamat malam. Gelap Pak ya? Sugeng Dalu Pak Le. Gelap sebentar, nyalakan lampu. Gelap-gelapan habis ngapain Pak Le? Iya ini memang lagi rame. Kalau saya tadi menyaksikan di MYM Pak, kelihatannya wah ini belum pernah jadi Pak Paul dia. Iya, belum pernah jadi Pak Paul. Jadi sepertinya kok nggak sama dengan waktu mereka berkomitmen dengan Pak Paul. Ya sudah, biarlah itu. Dan mengenai toa, saya menyambung Pak Hendro Purloso. Ini memang tanda kutip dikala bulan Ramadan semua amplifier power itu diservis Pak. Diservis untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini biar suaranya menjadi kencang dan itu adalah bentuk siar. Nah itu yang saya informasi dari teman saya. Jadi saya ibaratkan kalau saya mendengar suara bel mobil kencang sekali, membengkakkan telinga, nah itu. Terus dia ketawa. Iya ya. Terus juga ini yang terbaru kemarin lusa dari Pak Ma'ruf Amin, kelihatannya juga akhirnya di-counter karena di kantor dia memberi dispensasi kepada para santri boleh mudik. Ya, ada understanding bahwasanya boleh pulang itu kalau di Gubernur Jawa Timur Kofifa itu pada masa penyekatan bukan masa pelarangan kan gitu ya. Nah itu jadi klarifikasi. Terus kalau dari adat istiadat sudah mau dulu pakai meriam, pakai suara yang keras, kapan majunya kita ya? Sedangkan kalau dari dulu itu memang jarak masjid dengan masjid kan jauh. Sedangkan sekarang udah berimpitan, gitu loh. Nah ini salah satu bentuk yang memaksakan. Tapi nggak apa-apa Pak. Yang kayak Pak Hendro kan rumahnya sebelah masjid itu. Kalau pakai meriam keren juga Pak, judul kaca-kacanya pecah kabeh.
Mungkin setiap Ramadan kaca-kaca dicopotin. Iya, bagaimana saya ngesum ini dari dalam masjid, Pak? Iya, gantian. Nah, kalau saya itu toleransi, Pak. Kalau jadi kita harus kembali, Pak. Kita harus yang bertoleransi. Siapa yang bertoleransi itu yang dewasa dan matang. Itu coba diingatkan. Siapa yang bertoleransi itu dia mempunyai sifat dewasa, dia matang, ya kan, dan dia bisa menguasai diri. Kalau semua orang bisa bilang begitu, Pak, semua toleransi, Pak, tidak ada intoleransi. Apa nggak dia malu kalau kita toleransi terus, ya kan? Nah ini. Enggak malu, Pak. Mereka urat malunya udah putus, Pak. Wah, itu kalau yang itu yang repot lagi. Urat malunya udah putus mereka. Makanya bablas semua. Itu sebenarnya hanya segelintir, Pak. Itu hanya segelintir. Itu yang perlu diterapi, Pak. Jadi orang-orang itu jangan nanti sampai orang awam berpandangan yang urat malunya putus, yang seperti orang bodoh, terus dianggapnya semua itu bodoh, kan tidak, Pak. Muslim pandai-pandai. Yang bodoh itu hanya sebagian. Dan ini adalah pekerjaan rumah daripada para ulama, para ustadz, untuk memandaikan mereka-mereka. Supaya mereka itu dibilang toleransi, mereka dibilang rakyat modern, ya kan, bisa mengikuti kemajuan zaman. Jangan seperti zaman jahiliyah gitu. Ya kembali lagi kita kembalikan pada para ulama dan ustadz. Terima kasih. Dan yang lucunya kalau zaman PKI dulu yang bikin genderang aja bisa masuk penjara, Pak. Cuman bikin genderang aja masuk penjara.